Halo guys, dengan saya Rega Arianto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film horor yang berjudul Cabin Fever 2016. Film ini dibuat oleh EFC Production. EFC Production memang jagonya buat film beginian. Film ini mengisahkan sekelompok anak muda yang akan menginap di kabin terpencil, dan pada akhirnya mereka akan terkontaminasi oleh virus yang akan membuat kulit membusuk. Oke lah guys, daripada kelamaan, kita langsung gas ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe dan like aja cuy, biar gak ketinggalan video-video lainnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan gorong-gorong pembuangan limbah. Kemudian ada seorang pemburu mendapatkan buruannya, dan ia pun kembali ke campnya. Setelah kembali ke camp, dia melihat anjingnya yang telah mati. Lelaki itu panik dan berteriak. Film kabin pun dimulai. Lalu scene beralih ke sekelompok anak muda yang melakukan perjalanan ke sebuah kabin di pelosok. Nah, ini nih, biasanya sih ada mantap-mantapnya gitu, dengan 3 orang lelaki dan 2 orang wanita di dalamnya. Setelah beberapa jam mereka mengemudi, mereka pun bersinggah dulu di pom mini Pak Slamet. Di sana mereka mengisi bensin dan membeli beberapa botol bir. Namun, perhatian mereka teralihkan kepada sesosok bocil aneh yang menggunakan topeng kelinci. Dan ketika Paul menghampiri bocil itu, tiba-tiba bocil tersebut menggigit tangan Paul, seperti zombie. Sontak ayahnya pun keluar dan memarahi bocil biadab itu. Mereka diperingati oleh warga yang ada di sana, bahwasanya hati-hati jika kalian di sana, karena rumor beredar ada semacam virus yang menular dan bisa membuat kulit membusuk. Namun mereka tidak menghiraukannya. Ya biasa anak muda. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita mereka pun sampai di sana dengan pemandangan indah yang menghiasi kabin tersebut. Gua sendiri juga pengen ke sana, apalagi kalau banyak cewek-cewek cakep. Mereka pun masuk dan merasa betah dengan interiornya. Tapi di sini, Beth merasa bosan karena menyadari di tempat itu tidak ada sinyal sedikit pun. Lalu, seperti biasa, Mercy dan pacarnya yang mengecek kamar pun mulai terbawa suasana. Mereka pun melakukan pengecerotan di kamar itu. Sedangkan yang lain nih, menikmati keindahan alam yang luar biasa di sekitar kabin tersebut. Lalu, bertanpa disangka, membawa rifle ke kabin tersebut. Ia pun memulai kegilaannya dengan menyalakan api dan berniat memburu binatang ke hutan. Setelah itu, Karen yang berada di pinggir danau ditemani oleh Paul. Paul pun memulai PDKT kepada Karen, dan mereka pun memulai main buka-bukaan. Mantap-mantap ngeri tentunya. Kembali kepada kebodohan yang dilakukan Bert, dia pun main perang-perangan, namun dengan rifle sungguhan. Dan ketika itu dia kaget dan malah menembak seseorang. Ya mungkin kalian masih ingat itu pemburu yang di awal film. Terlihat ia kesakitan dengan kulit yang membusuk. Bert pun panik berlari meninggalkan pemburu tersebut. Malam pun tiba. Bert masih merahasiakan kejadian tadi siang kepada teman-temannya, dan mereka pun duduk santuy dan bakar-bakar sambil minum bir. Kemudian tidak lama itu datanglah seorang pemburu lain yang membawa anjing. Mereka pun mengobrol-ngobrol sambil udut genjai, dan karena akan hujan, mereka pun bubar. Dan ketika mereka asik berbincang di dalam kabin, tiba-tiba datang seseorang yang mengetuk pintu, dan ketika dibuka, ternyata dan itu adalah si pemburu yang tertembak sama si Bert tanpa disengaja tadi. Si Bert pun panik dan mengunci pintu, namun ternyata si pemburu itu malah masuk ke dalam mobil mereka dan akan membawa mobil tersebut untuk pergi ke dokter. Mereka pun mencegahnya.
Orang itu malah muntah-muntah darah di dalam mobil. Mereka pun terpaksa menghancurkan mobil tersebut untuk mengusir orang itu, dan mereka tidak sengaja membakar orang itu. Orang itu pun berlari. Mereka semua pun syok setelah melihat orang tadi kulitnya membusuk, dan mereka teringat perkataan orang tentang penyakit menular di tempat itu yang dikarenakan oleh virus. Waktu pagi pun menjelang, mereka pun bingung karena mobilnya rusak. Lantas mereka pun inisiatif untuk mencari bantuan. Sementara itu, Paul dalam kabin dirasa karena merasa syok terus-menerus. Paul pun membawa air kepada Karen, yang secara tidak langsung air itu berasal dari air danau. Air itu pun diminum Karen untuk menenangkan dirinya. Singkat cerita, datanglah Sheriff wanita Uns. Ia datang untuk memeriksa apa yang terjadi di sini. Dengan mobil yang penuh darah, Paul pun menjelaskan apa yang terjadi. Paul pun meminta dibawakan mobil derek, dan polisi ini pun mengiyakannya. Ia pun bilang kalau besok bantuan akan datang. Singkat waktu, kita diperlihatkan Karen yang merasa demam. Sedangkan Paul dan Bert membersihkan mobil yang penuh darah dari pemburu semalam. Namun tiba-tiba muncul anjay yang beringas. Seketika, anjing itu pun diusir dengan menggunakan senjata rifle. Kemudian, Paul pun mengecek keadaan Karen, dan mereka mengobrol di sana hingga seperti biasa. Mereka pun terbawa suasana, dan mereka akan melakukan mantap-mantap. Namun, ketika si cowok akan menyentuh sensor, tiba-tiba Karen merasa kesakitan dan dikira Paul itu sakit karena keenakan. Namun dirasa ada yang aneh dan mengangkat tangannya, dan ternyata tangan si Karen pun terkena infeksi dan membusuk. Mereka pun panik dan menyuruh Karen diam di kamar dan mengisolasi diri. Di sana, mereka semua mulai panik.